Nah, Mas Erlangga ini kan banyak nih tadi pengalamannya, terutama di luar provinsi ya, di luar dari Aceh, di luar dari Sumatera ini malah. Sampai ke wilayah tengah lagi Mas Erlangga ke jalan-jalan. Indonesia wilayah tengah sana. Nah, sempat kepikiran nggak sih untuk ubah Faskes atau FKTP-nya? Karena kan dalam waktu lewat dari 3 bulan ya kan Nazla. Itu sempat kepikiran nggak? Ya. Sebenarnya bukan masalah kepikiran atau enggaknya Pak ya, saya reaksi ya. Kami sebelum pendaftaran untuk program Kampus Merdeka ataupun program magang bersertifikat dari Kampus Merdeka Kemendikbud, di situ ada kebijakan khususnya atau persyaratannya emang diharuskan untuk pindah begitu. Pindah Faskes ke lokasi kita mau ditempatkan. Benar, ya, karena kan kalau akses layanan aja kan sebenarnya bisa. Cuman ya. kan apa nanti suatu yang tidak diinginkan terjadi daripada 2 kali kerja atau balik mungkin kita mitigasi, kita cegah langsung, mungkin kita pindahkan langsung begitu. Emang baik juga sarannya begitu Pak. Berarti memang kebijakan dari panitia. Iya, dari Kampus Merdekanya begitu. Nah, itu kebijakannya itu setelah berangkat atau sebelum berangkat? Nah, jadi di situ sebenarnya ketika pengusahaan administrasi itu udah dihimbau duluan begitu, untuk pemindahan itu. Nah, apabila mungkin terkendala, karena kan range waktu dari pendaftaran sampai berangkat itu sebenarnya nggak panjang gitu. Berdekatan ya? Iya, berdekatan. Jadi himbauan dari kampus mereka sendiri atau dari kampus di situ ketika tidak memang selesai dari SNOP boleh sebelum berangkat ataupun setelah berangkat begitu. Berarti diberikan Fleksibel pilihan gitu, lah bebas ya. pilihan. Jadi dari panitia juga nggak memberatkan kayak, oh kamu nggak bisa berangkat nih kalau belum bawa Faskes. Tidak ya? Iya, Tidak ya. benar. Berarti pilihannya tergantung sama Balik ke pribadi Pribadi lagi. masing-masing. Bagaimana? Berarti misalnya nih Kak Nazla, Abang Erlangga itu lupa mindahin Faskesnya, terus dia sakit di sana, itu gimana tuh Kak Nazla? Nah, sebenarnya dari BPJS Kesehatan juga ada kebijakan juga nih, kebijakan khusus bagi peserta bisa akses 3 kali dalam 1 bulan di luar Faskes kita terdaftar. Jadi misalnya kalau kita keluar di daerah, misalnya sedang sakit nih, atau liburan, nah kita kan nggak mungkin pindah Faskes dalam waktu yang dekat karena efeknya itu pasti di bulan berikutnya. Kita bisa akses 3 kali dalam 1 bulan di luar Faskes kita terdaftar. Jadi peserta-peserta Sobat JK juga nggak usah khawatir nih kalau misalnya kita belum pindah Faskes di saat itu karena kita tetap diterima akses layanannya. Berarti Kita nggak akan ada penolakan ya? Tidak, tetap dijamin dan dilayani walaupun. Berarti udah jadi pelajaran ya Mas Erlangga. Makanya kalau misalnya mau magang lagi, kan banyak tuh program-program intensif setelah nanti tamat kuliah kan. Contohnya kayak teman aku Kak, dia ada magang di BPJS loh Kak. Oh iya. Nah, selama 1 tahun. Luar biasa. Mungkin kalau aku nanti jauh dari rumah mungkin bisa pindah. melaksanain di situ ya kan di Kanada. Apalagi masalahnya pasti pengen merantau juga nih. Mau harus. kerja juga pasti merantau juga nih. Karena kuliah aja dia merantau-merantau kan. Bisa Papua ya. Jauh banget tuh. Gak apa-apa, kan demi Indonesia dari Iya, baik. ujung ke ujung udah didatangi. Tapi pada negeri ya. Iya, bilang ini menjadi Indonesia lebih maju lagi. Nah. Luar biasa. Nah, Mas Erlangga sendiri kan udah memanfaatkan nih aplikasi mobil JKN kan. Kira-kira fitur apa aja sih yang udah dipakai sehari-hari? Karena kan banyak tuh kan ada screening kesehatan, kebugaran, konsultasi dokter, bahkan juga untuk ngecekkan tempat tidur, Lokasi juga ada fasilitas lokasi. terdekat juga ada. Info operasi jadwal operasi juga ada ya kan? Benar, KIS digital juga ada. Banyak banget Banyak fiturnya. banget. Walaupun kita kulik-kulik kayaknya nggak habis-habis waktu ini ya. Kalau dijadikan satu-satu nanti bisa 5 episode kan? Jauh ya. Karena ini ada part 2. Iya. Udah ya, jadi apa aja tuh fitur-fitur Mas Erlangga pakai dalam kehidupan sehari-hari? Jadi seperti saya sampaikan awal tadi, saya mungkin udah memang udah pakai langsung ini ketika saya mungkin pengalaman merantau kemana-mana tadi. Mungkin salah satunya kenapa saya tidak terperangkap karena udah ada jaminan inilah, jaminan sosial. Jadi saya apalah yang ditakutkan gitu. Oh, untuk kesehatan saya mungkin udah bisa lah di nyaman, udah ada rasa aman karena udah mempunyai mobil JKN. Mungkin beberapa fiturnya tadi kayak udah saya jelaskan di awal, manfaatannya tadi kayak mengecek lokasi Faskes dimudahkan, terus untuk kartu digital itu dimudahkan. Ada mungkin yang menarik di situ kayak namanya Bugar. Jadi Bugar itu juga untuk saya mungkin yang
mungkin nggak setiap minggu juga, tapi mungkin dalam 1 bulan itu ada beberapa kali memang mungkin saya boleh bilang mungkin rutin lah. Mungkin kita kan suka lari atau suka olahraga gitu di lapangan kesehatan lapangan Merdeka. Nah, jadi suka tuh kayak ngecek kayak kita dari smartwatch gitu bukan. Jadi bisa dihubungkan, kita setel di sini, itu bisa ngecek tuh nanti kebugaran kita dari situ. Jadi info-infonya itu bisa lebih valid dan teruji gitu dari aplikasi Mobile JKN. Jadi Mas Erlangga sendiri sering nih pakai aplikasi Bugar ya untuk olahraga. Itu memang bisa ya kan? Aplikasi Bugar itu dikawinkan lah kalau kita bilang karena dikonekkan oleh dikonekkan lah ya sama smartwatch kita. Benar, bisa. Jadi walaupun Bugar ini dari HP, dari aplikasi Mobile JKN juga dia bisa terkonekkan ke smartwatch kita. Karena di situ juga bisa cek kadar lemak juga bisa loh di ceknya. Bisa cek ya. Iya. Karena kan mungkin untuk kami yang pelari atau apa kan susah bawa HP. Smartwatch lebih mudah kan. Benar banget. Bisa dicek Mobile JKN karena sangat membantu sekali. Iya, tinggal dikonekkan ke smartwatch sudah bisa melakukan pengecekan. Kalau aku biasanya nggak bawa HP, soalnya foto. Cuma ngeposting aja ya. Iya. Paling 2 langkah udah lari sampai banget lari gitu. Iya. Story. Cuma itu aja kegunaannya. Tapi mah lari untuk buang kalori sama lemak. Ya Allah, Tapi itu kebutuhan primer. Tapi kalau bahas-bahas aplikasi Bugar ini kan dia lebih panjang nih dia. Nanti kita bahas ke episode selanjutnya aja. Siapa tuh narasumber? Ada narasumber yang sudah Makanya nyiapin ya. Benar, aman. Biar nyatis nih Yes. Rajin olahraga. Rajin olahraga. Rajin bikin story lari. Bukan Fadil tapi ya. Oh iya, tidak terlihat seperti pelari soalnya saya. Nah, selain aplikasi Bugar nih, fitur apa lagi nih yang Mas Erlangga gunakan dari Mobile JKN? Ya, kan ada lagi kalau saya tidak salah yang bisa dikoreksi Bu, ada namanya screening test Bu ya. Benar, masalahnya. screening kesehatan. Nah, screening kesehatan. Jadi udah ada saya lihat screening kesehatan di situ. Itu nanti kalau saya tidak salah itu ada mungkin kita isi formulir atau pertanyaan sekitar 40 begitu. Mungkin dari situ nanti bisa dicek tuh atau didiagnosa sementara. Di situ nanti kita mungkin semisal kayak diabetes rendah, gula rendah atau apa segala macam, dan selanjutnya rekomendasi untuk mungkin Anda harus rutin olahraga segala macam. Itu mungkin menurut saya pribadi itu sangat membantu sih. Bukan untuk kita biar takut untuk cek kesehatan atau apa. Mungkin saya kira lebih baik kita mencegah hal itu keburukan terjadi, mengantisipasi begitu. Jadi kita bisa lebih awal begitu. Untuk kesehatan kita juga, untuk menjamin keselamatan kita begitu mungkin. Jadi screening kesehatan ini itu gunanya apa sih Kak, untuk mendeteksi di awal atau gimana? Sebenarnya screening beda ya, konsultasi dokter sama screening nih. Karena kan di fitur Mobile JKN juga ada konsultasi dokter dan ada juga screening. Nah, kalau screening ini hanya untuk screening riwayat kesehatan kita aja, mengantisipasi. Misalnya kita kan anak muda juga nggak tahu nih sakit kita apa. Pasti kita juga bertakut nih cek langsung ke dokter. Nah, dari screening itu berdasarkan gaya hidup kita, dia bisa mengecek deteksi dini. Misalnya kita ada hipertensi, nanti diberikan di catatan kita sebaiknya apa, konsumsi makanan apa, ataukah olahraga rutin atau menghindari garam-garaman seperti itu. Jadi mantap nih fitur screening ini, sebenarnya luar biasa nih dari Mobile. Jadi nanti setelah isi langsung muncul tuh Kak? Langsung muncul kayak rendah gula Kak, atau tinggi kolesterol gitu juga muncul. Tapi itu hanya bisa digunakan 1 kali 1 tahun. Di awal atau di akhir tuh Kak? Pokoknya kapan terakhir dihitungnya dari situ, mulainya kita pengisian 1 tahun sekali. Karena kemarin di KPPS juga disuruh itu Kak. Oh iya. Ternyata menang idaman guys yang KPPS kemarin. Abdi negara. Mantan abdi negara. Luar biasa. Sekali. Berarti Mas Arang ini luar biasa juga ya. Dia sudah tahu fitur Bugar, Mobile cek dari lokasi kesehatan juga, screening juga sudah. Wah, anak Gen Z luar biasa. Pemanfaatan mobil JKN Luar biasa. Masa sih sobat-sobat pejuang sehat mau ketinggalan sama Mas Erlangga? Karena banyak banget ya Mas Erlangga. Iya. Banyak kemudahannya. Luar biasa. Boleh cek mantan. Iya. Jangan bahas masa lalu, kita tata masa depan saja. Iya. Nah, tadi kan udah banyak banget nih Kak, kita kulik-kulik. Sampai
Erlangga aja ya. Iya. Dua pak loh kan. Luar biasa sekali Mas Erlangga ini ya. Baru dia loh yang dua pak di sini. Sebenarnya satu-satu. Nanti kita punya dua pak lagi. Baik. Nah, kan Mas Erlangga tadi udah kita kulik-kulik nih Kak masa lalunya, terus pengalaman-pengalamannya, apalagi pemanfaatan MJKN ya Mas Erlangga. Nah, ada nggak sih harapan untuk BPJS ke depannya gimana nih? Boleh dong disampaikan. Mana tuh untuk Pak Ali Gubernur Gupi. Iya, menyampaikan harapannya gitu ya. Mungkin harapan saya sebagai pribadi seorang mahasiswa lebih tepatnya ya. Jadi di sini mungkin saya pertama kali ucapkan terima kasih adanya aplikasi mobile JKN ini sangat membantu sekali mahasiswa, apalagi pribadi saya sebagai perantauan yang udah mungkin bukan luar provinsi, udah keluar pulau mungkin Iya. nggak jauh dari orang tua, tapi saya berani kenapa? Karena ada aplikasi JKN sangat membantu. Jadi harapan saya mungkin banyak teman-teman saya, saudara-saudara saya, atau rekan-rekan saya di kampus mungkin belum banyak nih yang mengetahui begitu. Jadi bukan berarti tidak ada mungkin belum banyak. Mungkin selanjutnya dari BPJS sendiri atau dari tim Ibu sendiri bisa melakukan sosialisasi mungkin untuk perkenalkan langsung ke kampus-kampus. Nah, saya rasa kami pun kan enggak ada kampusnya, kami dari mahasiswa atau organisasi atau dari pemerintah mahasiswa mungkin sangat mendukung nih adanya ini, karena saya rasa jadi salah satu masalah juga nih untuk administrasi ataupun untuk mahasiswa perantauan yang jauh dari rumah. Jadi ini sangat membantu. Satu lagi mungkin harapan saya pribadi untuk aplikasi JKN ini untuk screening test tadi mungkin bisa dibuat 6 bulan sekali, jangan cuma setahun sekali begitu. Benar-benar. Karena tiap bulan bisa jadi orang itu beda penyakit. Benar, ya. beda-beda. Dalam waktu rentang 6 bulan gaya hidup seseorang pasti Iya, berubah. pasti berbeda. Biasanya sakit pinggang, sakit kepala. Oh, Iya. nanti kita sampaikan sama BPJS Kesehatan untuk Boleh. harapannya. Tolong catat. Iya, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Tapi kadang 6 bulan sekali, 1 tahun sekali aja juga banyak yang masih belum bisa gitu. Iya, sebenarnya. Benar. Coba ini tadi kan udah harapan tuh untuk BPJS Kesehatan, semoga diperbaiki lah ya kan sama BPJS Kesehatan. Ajak dong nih Mas Erlangga, masyarakat Indonesia, Sobat-sobat pejuang sehat sobat-sobat kita. pejuang sehat di rumah untuk pakai BPJS atau mungkin download aplikasi mobile JKN, coba dong ajakannya. Benar. Nah, jadi mungkin semaraknya teknologi sekarang itulah tujuan kita atau dari MJKN juga udah membuat aplikasi nih atau fitur-fitur lainnya gitu. Untuk saya pribadi yang tinggal notabene di wilayah pedalaman, mungkin beberapa orang menyebutnya itu ini sangat membantu sekali gitu. Jadi kami nggak malah tertinggal begitu, karena kan banyak yang berkata kayak, oh yang di pelosok atau yang apa itu malah sangat ketinggalan. Tapi dengan ada mobile JKN ini enggak. Jadi saya sebagai perantauan dan saya sebagai pribadi pribumi yang saya tinggal di daerah pedalaman itu, dengan kita download ini, dengan adanya pemanfaatan ini, saya merasa lebih maju nih daripada orang-orang begitu. Jadi udah ada juga jadi tadi kenapa nggak dimanfaatkan begitu? Ayolah download kapan lagi? Iya, jadi jangan lupa download mobile JKN ya. Benar. Downloadnya di mana Kak? Di App Store atau di Play Store. Gampang banget ya Kak. Di Gampang Apple Store banget. ada, di Play Store ada. Gampang banget. Dipajari kan ya Kak? Karena dia berasanya Android atau iOS. Benar. Terima kasih Mas Erlangga sudah Terima kasih bergabung. banyak Mas Erlangga sudah mau diundang di podcast sederhana kami, sampai minum aja nggak disediain. Tenang, ada di belakang layar. Gak usah khawatir. Oh iya, karena Bang Nok cuti kan Kak, Iya. ya. Jadi Biasanya dia yang ngasih dia minum biasanya nih. ngasih banyak ya, ini nggak ada. Biasanya dari outdoor, ini indoor. Iya, kita pindah sana pindah sini nggak apa-apa. Nggak punya Yang penting- lapak soalnya. yang penting narasumber kita hari ini luar biasa Luar sudah biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong. Nah, seru banget kan pembahasan kita hari ini tentang pengalaman, tentang lagi manfaat dari aplikasi mobil JKN. yang fitur-fiturnya nggak habis-habis kita Karena bahas. kalau dibahas tuh nggak habis-habis. Nggak ya, habis-habis, Kak? ini aja sampai ke part-part lagi ya kan. Mungkin itu aja nih pembahasan kita. Kita lanjut lagi besok kan. Benar, kalau ada mau pertanyaan bagaimana dia kalau ada Kalau pertanyaan? misalnya ada pertanyaan, teman-teman boleh aja Komen tulis di di komentar bawah. bawah. Kita akan
Dan jangan lupa juga untuk di-like, komen, dan subscribe di akun Di kita akun- ya. akun kita, khususnya di Instagram TikTok, dan YouTube, gampang banget nih Pejuang Juang Sehat. Sehat. Nih. Aku Fadil. Saya Najla dan Erlangga. Sampai jumpa di